pimpinan Institut Teknologi Bandung akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rektor Institut Teknologi Bandung akan membuka sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Jumat tanggal 2 Maret 2012, Institut Teknologi Bandung berkesempatan menyelenggarakan sidang terbuka peringatan Dies Natalis ITB ke-53 dengan acara sambutan Ketua Majelis Wali Amanat, sambutan Ketua Senat Akademik, dan pidato ilmiah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Aryadi Suwondo dengan judul Upgrading Nilai Karbon Nasional dalam rangka mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, serta ditutup dengan penyerahan penghargaan Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara pada sidang terbuka ini. Maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dibuka. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Tanahku, negeriku yang ku cinta.
Rektor Institut Teknologi Bandung. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan para pahlawan pendidikan Institut Teknologi Bandung yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, Insinyur Tiani Panigoro MM. Para undangan dan para senior, sesepuh, keluarga besar Institut Teknologi Bandung yang saya hormati, para pimpinan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung yang terhormat, Rektor beserta pimpinan ITB, anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Majelis Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, serta keluarga besar Institut Teknologi Bandung dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi para undangan semua. Pada kesempatan yang sangat khusus ini disertai dengan rasa syukur dan penuh kebanggaan, selamat kepada semua komunitas Institut Teknologi Bandung karena atas rahmatnya kita semua dapat menghadiri acara Dies Natalis Institut Teknologi Bandung ke-53 pada hari ini 2 Maret 2012. Selamat kepada pimpinan ITB, para ilmuwan, seniman yang telah berhasil mengukir prestasi di bidangnya dan telah mengharumkan nama Institut Teknologi Bandung dan nama bangsa. ITB adalah perguruan tinggi teknik tertua di Indonesia yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang beretika dan mempunyai semangat kepeloporan seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh para sesepuh atau pendahulu kita, yaitu kejujuran, keunggulan, kegigihan, kejuangan, baik itu bidang teknologi, sains, seni, manajemen bisnis, guna ikut serta membangun Indonesia yang sejahtera bagi semua rakyatnya. Tahun berganti dengan cepat. Serasa kemarin kita memperingati Dies ITB yang ke-52 tahun lalu. Begitu pula dengan perubahan-perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat pula tidak dapat terelakkan. Kita semua mengalami dan merasakan perubahan dalam 10 tahun terakhir, berdampak pada kehidupan dan lingkungan kita. Demikian pula yang akan terjadi dalam 10 tahun mendatang. Dunia pasti berbeda dengan hari ini. Pertumbuhan ekonomi dunia
akan digerakkan oleh negara-negara di antaranya Cina, Brazil, India, demikian pula Indonesia. PDB negara-negara tersebut akan berlipat ganda. Begitu pula dengan populasi yang akan mencapai 6,4 miliar jiwa. Hampir setengahnya berjejal di kota besar. Tentunya pengelolaan perkotaan, infrastruktur, kebutuhan pangan, energi, air, dan lingkungan akan menjadi tantangan yang besar. Ketika dunia berubah, industri dan teknologi juga berubah. Kita semua optimis bahwa semua yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan sejatinya merupakan peluang yang perlu dicermati dan dipersiapkan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan perubahan-perubahan di Indonesia dengan populasi saat ini kurang lebih 250 juta jiwa dan 10-20 tahun yang akan datang akan menjadi 270 juta jiwa. Topik seperti krisis energi, air, pangan, dan lingkungan merupakan pembicaraan keseharian kita semua. Saya lihat pidato ilmiahnya juga untuk mengatasi masalah krisis energi. Hadirin yang berbahagia, fenomena dinamika berbagai industri di Indonesia dapat dengan mudah dilihat. Misalnya pelabuhan sudah tidak memadai lagi. Kinerja logistik jauh dari harapan. Bandara penuh sesak, jalanan macet pasti, rumah sakit pun penuh sesak. Demikian pula dalam hal pangan dan farmasi, masih jauh dari kemandirian. Kita sering lihat di headline surat kabar, impor garam, impor gula, impor beras, ikan, dan material farmasi lainnya. Di bidang energi dan pertambangan, masih banyak yang diekspor dalam keadaan material mentah. Di bidang otomotif, masa depan kendaraan berbahan bakar gas dan elektrikal tidak akan terelakkan lagi. Masih teringat berita headline di surat kabar Indonesia. Maskapai penerbangan Indonesia melakukan kontrak pembelian pesawat miliaran dolar dalam beberapa tahun ke depan. Pasti akan membutuhkan manajemen operasional agar biaya operasi minimal, membutuhkan pula beroperasinya berbagai industri dan dukungan teknis karena produk teknologi tersebut perlu dirawat, diperbaiki, dan dikembangkan. Industri kreatif yang menyatukan teknologi, seni, dan bisnis merupakan hal baru yang potensial untuk dikembangkan. Bagaimana bidang infrastruktur? Saat ini pemerintah dan berbagai pihak sudah membuat suatu rencana pembangunan infrastruktur masa depan melalui yang dikenal MP3EI dalam rangka mencapai visi Indonesia tahun 2025. Bagaimana tanggapan ITB terhadap perubahan, tren, dan rencana pembangunan Indonesia masa depan? Hal tersebut di atas jelas merupakan peluang lapangan kerja teknik, sains, seni, dan bisnis dalam jumlah yang besar. Dibutuhkan pasti teknologi dan ahli teknik untuk menghasilkan produk inovatif unggul agar Indonesia mempunyai daya saing. Hadirin yang saya muliakan, mencermati fenomena dinamika tersebut di atas, bagaimana ITB masa depan 10-20 tahun yang akan datang? Konsepnya pasti harus dimulai dari bagaimana karakter engineer, sarjana, atau alumni ITB di masa depan. Kita semua sepakat bahwa para alumni ITB kelak harus selalu mengikuti perkembangan informasi. Hari ini jumlah dokumen, informasi, dan pengetahuan meningkat pesat. Lalu lintas informasi berjalan cepat, tidak bisa dibendung lagi. Harus terbuka pada disiplin ilmu yang lain. Beberapa dekade lalu definisi batasan keilmuan engineer dapat dideskripsikan dengan jelas. Misalnya electrical engineer, chemical engineer,
civil engineer, dan lain-lain. Hari ini engineer berkembang lebih kompleks. Misalnya saja engineer yang punya kompetensi elektrikal juga harus tahu tentang biochemistry. Ini adalah tuntutan yang tidak bisa dielakkan lagi. Ilmu berkembang lebih multidisiplin dengan batasan yang tipis. Berkompetensi global pasti, karena batasan antara negara menjadi tipis. Engineer tidak boleh tertinggal dengan perkembangan internasional supaya bisa bersaing di dunia internasional. Berwawasan lingkungan, sebaiknya produk yang dihasilkan para engineer harus mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan. Selain pasti harus tanggap dan peka terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama dan berkolaborasi, dan yang lebih penting lagi, menerapkan nilai-nilai luhur ITB seperti tadi di awal: kejujuran, kepeloporan, kejuangan, kegigihan, keunggulan yang diwujudkan dalam perilaku keseharian sehingga menjadi budaya semua alumni ITB yang positif untuk bangsa. Para undangan yang berbahagia, ketika sudah memiliki konsep seperti apa sarjana ITB masa depan, maka perlu penyesuaian di berbagai bidang di institusinya, baik itu pendidikan, penelitian, ataupun pengembangan masyarakat, dengan melihat komponen penting perguruan tinggi teknik seperti ITB di masa depan. Di antaranya, ITB harus mampu berlari lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi. Jangan mengajarkan kurikulum yang sama seperti 2 dekade yang lalu, karena apa yang dihadapi hari ini berbeda dengan apa yang dihadapi 1 dekade lalu, begitu pula 1 dekade yang akan datang. ITB harus membentuk skill mahasiswa sehingga mampu berkomunikasi dengan baik untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan, mampu mengevaluasi diri, mampu memanajemeni perubahan, mampu berinovasi, dan yang penting menciptakan peluang dan lapangan kerja. ITB harus mampu membangun sikap para engineer bersikap dewasa dan beretika. Keluarga besar ITB yang saya banggakan, ITB sebagai perguruan tinggi teknik tertua di Indonesia sudah selayaknya selalu mengambil peran terdepan dan ikut bertanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mengisi kebutuhan pembangunan Indonesia di masa depan. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan industri di Indonesia, karakter engineer masa depan, dan komponen penting perguruan tinggi teknik seperti ITB harus dielaborasi dalam suatu master plan ITB 10-20 tahun ke depan, sehingga ITB akan tumbuh dan berkembang sebagai institusi yang secara berkesinambungan mampu menyiapkan pemimpin bangsa di segala bidang. Akhir kata, dengan spirit in harmonia progressio, marilah kita bersama-sama merancang masa depan ITB secara terintegrasi yang akan menghasilkan riset-riset yang unggul dan bermanfaat, dan alumni yang selain piawai dalam berkemampuan teknis, kreatif, inovatif dalam mencari solusi untuk kesejahteraan masyarakat banyak, juga mau dan selalu belajar dari sejarah, budaya, dan mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi upaya kita bersama. Dirgahayu ITB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Senat Akademik yang akan disampaikan oleh Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Profesor Dodi Sutarno. Yang terhormat Rektor dan para pimpinan ITB, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar, para ketua komisi dan anggota Senat Akademik, para tamu kehormatan, para pimpinan daerah, serta para sesepuh ITB, para dosen dan pegawai non-akademik, para mahasiswa yang kami cintai dan banggakan, serta hadirin yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala ridho, rahmat serta lindungannya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk merayakan Desma Klasik ITB yang ke-53, yang mungkin akan merupakan tahun terakhir bagi ITB dengan statusnya sebagai badan hukum milik negara. Namun, apapun statusnya, dengan bertambahnya usia, seharusnya lah ITB semakin bermanfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia pada khususnya, dan kehidupan umat manusia pada umumnya. Para hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa era perguruan tinggi dengan status badan hukum milik negara akan segera berakhir dan telah dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum, selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Peraturan ini memberikan masa transisi bagi perguruan tinggi BHMN untuk beralih ke perguruan tinggi pemerintah sampai dengan akhir tahun 2012. Sehubungan dengan itu, ITB sudah menyusun statuta untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan dan otonomi ITB sebagai perguruan tinggi pemerintah. Penyusunan statuta ini tentu saja melibatkan pula peran senat akademik dan pilar ITB lainnya. Dalam pandangan senat akademik, mengingat bahwa statuta merupakan turunan dari suatu peraturan yang bersifat sementara, statuta tersebut cukup hanya mengatur prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi acuan bagi perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan ITB sebagai perguruan tinggi pemerintah. Statuta ITB tentu saja harus tetap tunduk terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pengalaman dalam tata kelola yang selama ini ITB laksanakan melalui fungsi-fungsi kelembagaannya yang telah berjalan dengan baik harus tetap dapat dipertahankan. Pada hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa saat ini Senat Akademik telah berada dalam babak akhir dari perjalanannya, karena sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam skema Peraturan Pemerintah Nomor 66 tidak ada lagi organ Senat Akademik yang secara formal berperan sebagai lembaga normatif di ITB. Yang ada ialah Senat Institut dengan fungsi dan peran yang tidak lagi sama dengan Senat Akademik. Berdasarkan peraturan tersebut, Senat Institut hanyalah merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Perubahan yang bersifat fundamental tersebut hendaknya disikapi secara arif, disertai keyakinan bahwa sebenarnya lah tata nilai dan norma akademik sudah merupakan roh bagi kehidupan sivitas akademika ITB. Karena itu kami percaya bahwa hilangnya kelembagaan Senat Akademik secara formal tidak akan mengurangi peran Senat Institut dalam menjaga budaya kehidupan akademik yang telah dan akan terus tumbuh dan berkembang di kampus ITB. Hadirin yang saya hormati, kita juga mengetahui bahwa sejak awal tahun 2011, pemerintah dan DPR tengah mempersiapkan pula rancangan undang-undang tentang pendidikan tinggi sebagai payung hukum
bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, menggantikan PP 66 yang bersifat sementara. Jika kita cermati draft rancangan undang-undang tersebut yang kini sudah memasuki proses uji publik, tersurat bahwa pada dasarnya pemerintah berkehendak untuk memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi negeri dalam mengelola dirinya sendiri sesuai dengan visi, misi, dan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun tentu saja dengan segala konsekuensinya. Hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komisi Kelembagaan Senat Akademik terhadap rancangan undang-undang perguruan tinggi memberikan harapan bahwa secara umum kerangka hukum tersebut akan mendapat mewadahi cita-cita ITB untuk mencapai kementeriannya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusionalnya. Rancangan undang-undang tersebut juga menjamin terselenggaranya kembali mekanisme check and balance dalam sistem tata kelolanya. Namun demikian, masih ada hal-hal penting dan mendasar yang masih perlu diperhatikan bagi perbaikan rancangan undang-undang tersebut. Hadirin sekalian, sampai saat ini tidak tahu kapan dan peraturan perundangan yang mana yang akan terlebih dahulu akan diberlakukan sebagai payung hukum bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam menghadapi situasi yang kurang menentu seperti ini, tentu saja ITB harus dapat mengenakan atribut hukum yang tersedia secara cerdas dan tepat tanpa mengganggu gerak langkahnya dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan institusionalnya. Para hadirin yang saya muliakan, sebagai salah satu organ ITB yang memiliki fungsi dan dalam menetapkan kebijakan akademik, Senat Akademik mengemban tanggung jawab untuk memandu arah dan gerak langkah masyarakat akademik ITB. Kami bersyukur bahwa para pendahulu kami telah meletakkan tatanan yang dapat menjadi landasan pokok bagi ITB untuk menjalani kehidupan dan menyongsong masa depannya. Senat Akademik telah memiliki kebijakan yang sangat mendasar sebagaimana tertuang dalam beberapa ketetapan Senat Akademik seperti ketetapan tentang harkat pendidikan, ketetapan tentang nilai-nilai ITB BHMN, dan ketetapan tentang dasar dan norma akademik. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2011 yang lalu, Senat Akademik telah menetapkan kebijakan penting yang akan memandu bagi arah dan gerak langkah ITB saat ini dan ke depan, yaitu visi dan misi bagi ITB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada dalam era di mana pertumbuhan nilai ekonomi dan kesejahteraan suatu negara tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya, melainkan oleh kualitas dan kemampuan bangsanya dalam menciptakan dan mengelola pengetahuan sebagai modal utamanya. Dalam era seperti ini, tentu saja peran perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bangsa menjadi sangat penting. Namun disadari pula bahwa kekuatan dan kemampuan pemerintah untuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan nasional masih terbatas. Atas dasar itulah, ITB perlu menyesuaikan dirinya agar tetap mampu berperan mengemban misi nasionalnya, yaitu melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Melalui penggalian sebanyak mungkin pendapat tentang wujud dan peran institusi ITB di masa depan,
suatu panitia ad hoc yang dipimpin oleh Profesor Irwandi Arif telah berhasil merumuskan visi dan misi baru ITB yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Senat Akademik nomor 9 tahun 2011. Dalam visi barunya, ITB berkehendak untuk mewujudkan dirinya menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, serta diakui dunia, pemangku perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan juga umat manusia. Berdasarkan visi tersebut dan mandat yang dimilikinya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, serta dengan memperhatikan pula tuntutan di masa depan, ITB bertekad mengemban misinya untuk menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insan yang unggul untuk menjadikan bangsa Indonesia dan dunia lebih baik. Pelaksanaan misi demi terwujudnya visi baru tersebut tentu saja memerlukan rencana strategis yang matang dan langkah awal yang tepat. Sehubungan dengan itu, pengembangan institusi untuk mewujudkan ITB yang berdaya dan otonom merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Para hadirin sekalian, saat ini Senat Akademik juga tengah melakukan evaluasi kembali terhadap kondisi kelembagaan ITB, khususnya yang terkait dengan peran dan fungsi kelompok keahlian, program studi, dan juga pusat penelitian. Kegiatan yang diawali pada tahun 2008 dalam rangka evaluasi diri kinerja Senat Akademik telah ditindaklanjuti oleh Komisi Kelembagaan Senat Akademik dengan menetapkan implementasi dari kebijakan Senat Akademik tentang organisasi dan manajemen akademik ITB. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap kondisi kelembagaan yang ada saat ini, Senat Akademik menilai perlu untuk melakukan kajian kembali secara lebih komprehensif dan proporsional terhadap kebijakannya tersebut. Untuk itu telah dibentuk suatu panitia ad hoc yang dipimpin oleh Profesor Hendra Gunawan untuk melanjutkan tugas yang sebelumnya diemban oleh Komisi Kelembagaan Senat Akademik. Selain itu, Senat Akademik juga tengah melakukan evaluasi untuk merevisi kurikulum ITB tahun 2008 serta merumuskan dan menyusun kebijakan baru sebagai landasan dasar bagi pengembangan sisi pendidikan ITB di masa depan. Dalam pelaksananya, Senat Akademik telah membentuk panitia ekor yang terdiri dari panitia ad hoc untuk mengevaluasi implementasi kurikulum yang dipimpin oleh Profesor Yayat Cahyadi, panitia ad hoc untuk meninjau kembali dan merevisi ketetapan Senat Akademik tentang pedoman penyusunan kurikulum dipimpin oleh Dr. Iwan Tridharja, panitia ad hoc untuk menyusun dan merumuskan kebijakan dasar tentang pengelolaan program pendidikan lintas fakultas dipimpin oleh Profesor Adam Suwandi, panitia ad hoc untuk menyusun dan merumuskan kebijakan dasar tentang skema program pendidikan dan program credit learning yang dipimpin oleh Profesor Rosalka. Dan yang terakhir adalah panitia ad hoc untuk menyusun merumuskan kebijakan dasar tentang judicial kerugian yang dipimpin oleh Dr. Mujira Harto. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup perlu saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan visi barunya, ITB harus mampu memposisikan diri sebagai makna layaknya suatu perguruan tinggi terkemuka yang unggul, yaitu ITB yang memiliki daya tarik yang kuat bagi talenta-talenta unggul dan sekaligus mampu mempertahankan dan mengembangkan talenta-talenta unggul yang telah dimilikinya untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan ITB dalam mencapai tujuan institusional
ITB yang terkemuka dan unggul berarti pula mampu menghadirkan sumber dana untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini tentu saja akan tumbuh sebagai dampak positif dari buah karya dan program-program ITB yang dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Yang tak kalah pentingnya bagi keunggulan suatu perguruan tinggi terkemuka adalah dimilikinya tradisi yang peka dan tanggap terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk ikut serta mewujudkan cita-cita bangsa. Kesemua itu pada akhirnya akan bermuara pada institusional impact ITB, yaitu kemampuannya untuk memberikan pengaruh yang besar serta kuat terhadap lingkungannya, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Dalam hal ini berarti Bapak ITB harus mampu menghasilkan buah-buah pikiran yang dapat menjadi referensi moral dan landasan kebijakan nasional dalam bidang-bidang strategis, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta berkontribusi positif terhadap perkembangan budaya bangsa dan peradaban umat manusia. Para hadirin yang saya muliakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada sivitas akademika ITB maupun masyarakat luas mengenai peran senat akademik serta harapannya akan ITB yang lebih baik di masa mendatang. Dirgahayu ITB, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesabaran, kekuatan, dan kemuliaan serta selalu memberikan bagi kita semua dalam mengemban amanah bangsa. Atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Dies Natalis ke-53 Institut Teknologi Bandung oleh Rektor ITB Profesor Ahmad Maloka. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar, pimpinan dan anggota Dewan Audit, para tamu kehormatan, para pimpinan daerah, baik provinsi maupun kota, baik militer maupun sipil, dan para sesepuh ITB, para pimpinan media massa, para pimpinan perguruan tinggi dan pengelola ITB, rekan-rekan dosen dan pegawai non-akademik, para mahasiswa yang kami banggakan dan cintai, serta undangan lainnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga pada hari ini, Jumat 2 Maret 2012, kita dapat memperingati Dies Natalis ITB yang ke-53. Sampai saat ini, alhamdulillah, ITB telah banyak berkontribusi dalam pengayaan hasanah keilmuan serta pembangunan bangsa dan negara Indonesia dalam berbagai bentuknya. Meskipun berbagai permasalahan dan tantangan memang masih dihadapi Indonesia, tapi secara umum kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita telah banyak mengalami kemajuan. Dalam konteks ini adalah suatu keharusan dan merupakan kewajiban sosial kita untuk terus meningkatkan sumbangsi nyata ITB bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dinamika nasional dan gejolak global menghadirkan permasalahan baru dan tantangan yang beragam bagi kita semua, termasuk
di dunia pendidikan tinggi. Permasalahan dan tantangan tersebut perlu kita hadapi bersama secara baik untuk mewujudkan masa depan bersama yang makin baik. Dalam hal ini, di samping ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, etika dan karakter juga merupakan parameter penting dalam menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia pendidikan tinggi kita. Pada forum yang terhormat ini, perkenankan saya ingin membahas hubungan antara iptek dan etika serta pendidikan karakter. Para undangan dan tamu yang saya muliakan, hubungan antara iptek dan etika merupakan isu sentral dalam sejarah perkembangan iptek itu sendiri. Dalam catatan ahli sejarah iptek, kehadiran mesin-mesin di era revolusi industri berimbas pada pemutusan hubungan kerja para buruh dan kerusakan lingkungan. Hal ini memicu protes-protes sosial yang menuntut adanya pengaturan dan penggunaan mesin-mesin dalam industri. Di era Perang Dunia, kemajuan iptek memungkinkan pengembangan senjata pemusnah massal dengan daya hancur yang tinggi. Terungkapnya hubungan antara massa dan energi di awal abad ke-20, misalnya, membuka jalan bagi pengembangan senjata nuklir. Pengembangan iptek di bidang kesehatan dan hayati juga syarat dengan pertanyaan-pertanyaan etika karena bersentuhan langsung dengan kehidupan personal manusia dan keharmonisan lingkungan hayati. Etika berkenaan dengan pertanyaan tentang yang baik dan yang buruk, sementara ilmu pengetahuan berurusan dengan yang benar dan yang salah. Ilmu pengetahuan berkembang melalui penyingkapan sebab-sebab fundamental dari suatu fenomena dan menyediakan basis bagi transformasi teknologis. Pembahasan mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi tidak secara eksplisit atau secara sistemik menyentuh pertanyaan etika. Meski demikian, belakangan ini telah berlangsung upaya-upaya ilmiah untuk membahas ilmu pengetahuan alam, teknologi dan etika dalam kesatuan keilmuan. Jurnal-jurnal ilmiah seperti Science, Technology and Human Values dan Technology in Society merupakan salah satu publikasi hasil dari upaya-upaya lintas disiplin tersebut. Dalam masyarakat ilmuwan, terdapat sebuah pandangan yang menyatakan bahwa iptek itu netral. Maksudnya, iptek berkembang melalui suatu kumpulan kaidah-kaidah ilmiah yang tidak berurusan dengan kebaikan atau keburukan. Bila dalam kehidupan praktis, iptek menimbulkan kebaikan atau keburukan, ini merupakan hasil dari moralitas pihak-pihak yang menggunakan iptek. Kelompok ilmuwan yang mengkritik pandangan tersebut berargumen bahwa penerapan kaidah-kaidah ilmiah itu sendiri secara intrinsik mengandung nilai bahwa yang ilmiah itu baik dan yang tidak ilmiah itu buruk. Begitu juga nilai intrinsik terdapat di dalam pernyataan teknologi yang canggih itu adalah baik. Dengan perkataan lain, menurut kritik tersebut, perkembangan iptek didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu tentang manusia dan hal-hal yang baik serta tidak baik bagi manusia. Para pengkritik tersebut menyarankan bahwa asumsi-asumsi etika dibicarakan secara formal
dan sistemik dalam pembahasan mengenai IPTEX. Para hadirin yang saya hormati, bagaimana IPTEX berkembang dan membawa pengaruh pada masyarakat ditentukan oleh salah satu faktornya sikap dan perilaku para sarjana. Melalui pendidikan tinggi, para sarjana IPTEX meraih kompetensi untuk menyingkap sebab-sebab suatu fenomena, melakukan rancangan teknologis, dan menghasilkan karya-karya seni. Untuk meningkatkan kontribusi para sarjana IPTEX di masyarakat, pendidikan karakter perlu terus-menerus dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pengembangan pendidikan karakter di lembaga pendidikan tinggi menjadi makin penting bila kita merespon hal-hal terkait isu-isu seperti berkelanjutannya lingkungan atau environment sustainability, isu demokrasi, serta isu kehidupan yang bebas korupsi. Isu mengenai environment sustainability berkenaan dengan nasib generasi manusia di masa depan. Pertanyaan etikanya adalah bagaimana memastikan bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai di masa kini tidak menimbulkan ancaman bagi generasi masa mendatang. Gagasan tentang green economy dan ekoteknologi misalnya dikembangkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan etika tersebut. Berkaitan dengan isu demokrasi, keadilan dan kesetaraan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam konsepsi tentang masyarakat demokratis. Sistem-sistem demokrasi dikembangkan untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Hal yang penting di sini adalah tentang hubungan antara IPTEX dan demokrasi, yaitu apakah IPTEX dikembangkan dengan cara-cara yang akuntabel bagi dan oleh publik. Bagaimana nilai-nilai sosial dan kepentingan publik menjadi bagian yang terpadu dalam penyusunan agenda dan kebijakan pengembangan IPTEX. Isu ketiga, yaitu yang terkait dengan kebebasan, yang terkait dengan kehidupan yang bebas korupsi. Pada hakikatnya, korupsi merupakan sejenis eksploitasi suatu sumber daya untuk kepentingan diri sendiri. Penyimpangan dalam alokasi dana publik merupakan suatu jenis korupsi. Tetapi penggunaan kekuasaan atau kewenangan publik untuk kepentingan diri sendiri juga merupakan jenis korupsi yang lain. Bagi seorang sarjana IPTEX, ia melakukan sejenis korupsi ketika mengembangkan atau menggunakan IPTEX melulu untuk kepentingan dirinya sendiri, sambil mengabaikan timbulnya ancaman bagi orang lain. Sebagaimana kewenangan publik diamanatkan bagi orang lain, diamanatkan pada pejabat publik untuk kepentingan publik, IPTEX diamanatkan pada sarjana IPTEX untuk kebaikan umat manusia. Melalui pendidikan karakter, diharapkan bahwa para sarjana IPTEX makin memahami prinsip-prinsip etika dan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai panduan dalam kehidupan praktis di masyarakat. Tentu saja perkembangan karakter seseorang dipengaruhi oleh faktor internal personal selain oleh faktor lingkungan. Pembentukan karakter tidak bisa dipaksakan dari luar, tetapi lembaga pendidikan tinggi dapat menyediakan iklim yang memberikan stimulus-stimulus bagi perkembangan faktor internal personal tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, segenap insan pendidikan yang saya hormati, agama, etika,
dan pengetahuan kewarganegaraan telah menjadi bagian yang terpadu dari kurikulum pendidikan tinggi. Yang masih terus dikembangkan adalah sistem atau proses pembelajarannya. Seorang sarjana IPTEK yang memahami etika mungkin saja secara tidak sadar menimbulkan keburukan ketika ia tidak memiliki kepekaan nurani praktis atas apa-apa yang ia hasilkan. Kepekaan nurani praktis merupakan sebuah outcome yang penting dari pendidikan karakter. Penting bahwa para sarjana memahami prinsip-prinsip etika dan menjunjung tinggi moralitas. Tetapi ini tidak cukup. Para sarjana juga perlu mempunyai nurani yang mampu mengenali apakah yang ia hasilkan dalam realita aktualnya menimbulkan kebaikan atau keburukan. Pemahaman etika dapat dikembangkan melalui pengajaran ilmu pengetahuan, tetapi kepekaan praktis membutuhkan keteladanan dan latihan. Para dosen perlu memberikan keteladanan dalam kehidupan praktis, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Jadi pengembangan pendidikan karakter perlu dimulai dengan para dosen itu sendiri. Selain memberikan keteladanan, para dosen juga perlu membimbing mahasiswa dalam latihan-latihan praktis. Kegiatan kuliah lapangan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengamati dampak sosial dari IPTEK. Kegiatan studio dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggali dan mengantisipasi aspek-aspek etis dari suatu rancang bangun teknologis. Kepekaan etika praktis tidak dapat dilatih di dalam laboratorium atau di dalam kelas. Latihan-latihan untuk meningkatkan kepekaan praktis memerlukan interaksi dengan masyarakat di luar kampus sebagai laboratorium sosial. Jadi, pendidikan karakter melibatkan pengajaran ilmu pengetahuan dan latihan praktis, mencakup aspek kognitif dan aspek afektif. Perkembangan karakter pada hakikatnya merupakan proses internal yang melibatkan kesadaran nurani yang terwujud ke dalam bentuk kepekaan praktis. Pendidikan karakter tidak bisa dilakukan dengan sebatas menerapkan peraturan dan sanksi-sanksi. Penerapan aturan dan sanksi hanya berfungsi mencegah atau mengatasi pelanggaran etika. Tetapi penerapan aturan dan sanksi tidak mendorong perkembangan internal secara sadar. Para hadirin yang saya hormati, pengembangan pendidikan karakter bagi para sarjana IPTEK khususnya dan bagi generasi muda pada umumnya merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan umat manusia. Kemajuan IPTEK merupakan hal penting bagi kemajuan umat manusia. Tetapi tanpa disertai dengan etika dan karakter yang baik, IPTEK menjadi senjata di tangan orang buta. Dalam IPTEK terkandung nilai-nilai kemajuan yang luhur, dan seharusnya lah pengembangan IPTEK secara sadar dan sistemik ditujukan bagi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Kemajuan IPTEK merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah, sang pemilik ilmu, kepada manusia, sang makhluk berakal, berhati nurani, untuk membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi peringatan Dies Natalis ITB, sebuah orasi ilmiah
yang berjudul Upgrading Nilai Karbon Nasional dalam rangka mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi akan disampaikan oleh Profesor Aryadi Suwono, Guru Besar dari Kelompok Keahlian Konversi Energi Fakultas Teknik Mesin dan Kedirgantaraan Institut Teknologi Bandung. Kami mengucapkan terima kasih atas pencurahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan untuk menyiapkan orasi ilmiah tersebut. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik dan dapat memetik manfaat dari pemaparan yang disampaikan. Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah agar senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan bimbingannya pada kita semua, sehingga ITB mampu berkontribusi secara maksimal dalam pengayaan hasanah keilmuan serta membangun bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, orasi IMA ini berjudul Upgrading Nilai Karbon Nasional dalam rangka mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi. Yang saya hormati Bapak Rektor ITB, Profesor Maloka, beserta para regulator. Yang saya hormati Ibu Ketua IMA, Ibu Yani Pandegoro, dan wakil serta para anggota Badan Amanat. Yang saya hormati Ketua MBP, Profesor Haryono Cokodogodo, dan wakil serta anggota MBP. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat ITB dan wakil dan sekretaris serta anggota ITB. Yang saya hormati Bapak, Ibu Ketua Satuan Sektor ITB, para dekan, para senior sekalian, para sivitas akademia, Ibu Bapak, para tamu dan undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Indonesia adalah negara terbesar kedua setelah Brazil yang dinilai dunia sebagai tempat penerapan atau sequestration karbon melalui hutan tropis. Karena ini telah berlangsung sejak lama sekali, oleh karena itu secara logika maka karbon yang dihasilkan tentunya telah melimpah. Proses penerapan karbon yang telah berlangsung secara alami berjuta-juta tahun setelah dalam pohon terpendam mengalami proses pembusukan, pemanasan, dan tekanan alami lama-kelamaan berubah menjadi apa yang dikenal sebagai batu bara dengan berbagai tingkatan yaitu antasit, subbituminous, dan lignit. Ada yang belum jadi batu bara karena bentuknya belum lama, yaitu gambut atau pit. Yang lebih baik lagi kualitasnya adalah dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, itu biomasa, limbah biomasa, dan limbah dari masyarakat modern berupa sampah kota. Tumbuhan hidup perlu dilestarikan, bahkan ditingkatkan jumlahnya karena diperlukan untuk menyerap karbon yang terlepas ke atmosfer. Perlu kondisi yang semakin sulit, pada kondisi yang semakin sulit,
untuk memenuhi kebutuhan energi ini, kami dan teman-teman mengajak para hadirin sekalian semua untuk menggunakan metode bagaimana menuai karbon yang secara tersebut sama ini. Serta memanfaatkannya untuk mengatasi krisis energi ini. Karbon sebenarnya dalam campuran sebagai tercampur dalam berbagai bentuk tersebut dapat diproses menjadi bentuk energi bahan bakar yang berkualitas baik dan mudah dimanfaatkan bersamaan dengan sumber energi konvensional lainnya. Itu Bapak dan para hadirin sekalian. Langkah pertama yang telah kami lakukan adalah melakukan upgrading batubara. Artinya kita mencoba mengupgrade karbon di dalam batubara dari kecontohan terutama air. Indonesia merupakan negara sangat kaya akan sumber energi mineral terutama batubara. Data SDM 2009 menunjukkan bahwa total batubara kita itu sekitar 104 miliar ton, dan sebagian besar adalah batubara berkualitas rendah, yaitu kurang dari 5.000 kiloton per kilogram. Dan Indonesia merupakan ekspor batubara lignit dan merupakan negara kedua setelah Jerman. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin populernya penggunaan batubara, produksi dan penjualan batubara di dalam dan luar negeri diproyeksikan akan semakin terus meningkat setiap tahunnya. Berawal dari penelitian laboratorium yang dimulai dari tahun 1994, kami melakukan dalam bentuk proses batch dan penelitian dilanjutkan dengan pengembangan proses kontinu skala laboratorium di laboratorium termodinamika (LAU). Selanjutnya penelitian tentang peningkatan kualitas batubara ini diberi nama Gold Upgrading Technology atau CAT, ya, kami singkat dengan CAT. Pada tingkat laboratorium ini kami telah melakukan proses pengeringan batubara dan penjaman tempering melalui atau kaki ITD yang memperoleh paten nomor ID 016804 dan secara prinsip saya tunjukkan dalam video tersebut. Nah, ini adalah yang dipatenkan. Jadi kita lihat serbuk batubara gitu, dan kita panaskan. Batubara itu mengandung ada makropor, mikropor, dan argon. Air akan menguap dan akhirnya juga tanah akan menguap, dan kita lapiskan ke permukaan batubara. Atas dasar hasil sudah kita yang sangat menjanjikan, maka kami di bawah naungan ITB telah bekerjasama secara formal melalui MOU dan perjanjian bersama dengan sebuah perusahaan nasional, yaitu PT Pama Persatuan Nusantara, untuk mengembangkan pabrik proses upgrading batubara di tingkat rendah skala pilot atau pilot M berkapasitas 1 ton per jam.
Selanjutnya batubara diberikan dalam subsistem pengeringan. Setelah itu serbuk batubara kering itu menjadi briket pada subsistem pembriketan langsung dalam kondisi yang masih panas untuk mempermudah transportasi. Nah, kemudian pembangunan pilot pen dilakukan di Kalimantan, di Taranto, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dan menghabiskan dana 27 miliar lebih. Saat ini pilot pen sudah menunjukkan hasil kualitas batubara yang memuaskan, walaupun dengan dalam pabrik perlu banyak penggunaan untuk dapat beroperasi secara efektif. Proses pengenian pada pilot pen memperlihatkan bahwa batubara mentah yang nilai kalorinya sekitar 4.000 kilokalori dapat ditingkatkan menjadi nilai kalori yang cukup tinggi, yaitu 6.000 kilokalori. Nah, ini saya tunjukkan gambar video briket yang telah kami hasilkan. Skema pengusahaan sedang diolah secara aplikatif oleh ITB dan IT Pamekasan. Begini dulu terobosan yang smart dari ITB untuk mensiasati regulasi nasional tentang paten dan aplikasinya yang masih kaku. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, berikutnya kami juga melakukan penelitian tentang upgrading gambut. Tadi batubara karbon diserap oleh komponen jadi batubara, tapi yang menjadi namanya gambut. Gambut merupakan zat organik yang berasal dari tumbuhan kayu yang masih punya kesamaan cepat dalam sebelum menangkapnya dewasa. Karbon dalam gambut tersembunyi dalam bentuk senyawa kompleks, yaitu lignin, selulosa, dan selulosa, dan terformasi oleh zat lainnya. Cadangan nasional berupa defisit gambut adalah sekitar 27 juta hektar atau setara dengan 200 miliar ton gambut. Jadi Indonesia merupakan negara ketiga terbesar cadangan gambut dunia, yaitu setelah Kanada dan Rusia. Penelitian yang telah kami lakukan di laboratorium kami menunjukkan bahwa dengan melalui proses torifaksi, ya betul begitu, pemanasan dengan absen dari oksigen, senyawa tersebut dapat dikonversi menjadi senyawa yang lebih sederhana dan akhirnya dapat menjadikan nilai kalorinya. Alat yang perlu dalam eksperimen hasil belajar adalah reaktor berfosil bebas oksigen yang dia itu terbarunya. Eksperimen dilakukan secara batch dan kemudian secara kontinu untuk mensimulasi sisi produksi. Bila nilai kalori gambut awal yang masih rendah itu bisa kita jadikan menjadi gambut atau setara dengan batubara, dan nilai kalori setara dengan sub itu minus C sampai dengan itu minus C yang cakupannya tinggi, ya, sehingga mudah dijalankan. Ibu Bapak dan para saudara,
Sebenarnya kita ketahui potensi biomasa di Indonesia itu besar dan tersebar di banyak daerah. Potensi yang besar ada pada pertumbuhan nasional maupun pertumbuhan rakyat. Jadi ditunjukkan dalam tabel bahwa ada kelapa sawit, gula tebu, nasi, itu kan sebagainya. Penelitian pada biomasa dilakukan melalui proses yang sama dengan sebelumnya, yaitu torrefaksi. Biomasa yang telah kami teliti utamanya adalah limbah biomasa dari perkebunan, yaitu tanah kosong kelapa sawit. Itu yang limbah yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Biomasa hakikatnya sama dan gabut, itu terdiri dari lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Perbedaan utamanya terletak pada kandungan hemiselulosa yang sekitar 35%, sehingga temperatur torrefaksi memerlukan proses torrefaksi lebih rendah dibandingkan dengan bukan betul. Dari hasil ujian, produk torrefaksi yang dihasilkan setara dengan atau sekitar 6.000 kilokalori per kilogram. Sama dengan batu bara. Berikutnya adalah torrefaksi sampah pembakaran. Penelitian tentang karakteristik sampah telah dilakukan oleh tim kami untuk Kota Bandung. Jadi betul sampah itu krisis sampah itu ada di mana-mana. Nah, kita mendapat tugas untuk mengatasi. Nah, penelitian ini telah dihasil mengkategorisasi tentang jumlah, potensi, densitas, dan suasana pembakaran dari pengumpulan sampah. Jumlah sampah di Kota Bandung oleh PD Kebersihan Raja mencapai 7.500 meter kubik per hari. Kemudian nilai kalor sampah hasil torrefaksi kemarin menunjukkan bahwa nilai kalor produk lebih tinggi dari nilai kalor awal untuk semua komponen, sedangkan nilai kalor tinggi dihasilkan pada temperatur torrefaksi 250 derajat Celcius dan tinggal yang pendek. Hasil ujian torrefaksi tapi menyeluruh diperoleh nilai kalor hasilnya sebesar 6.000 kilokalori per kilogram. Jadi sama dengan itu. Nah, itu di gambar itu menunjukkan komponen-komponen sampah dan hasilnya semuanya. Potensi ketersediaan sampah cukup berlimpah. Hasilkan setiap hari kita di beberapa tahun penting dan hasil olahan yang diproses seandainya di torrefaksi adalah tunjukkan dalam kolom terakhir di tabel dalam nomor itu. Cukup besar ya. Kayaknya dari setengah dari kebutuhan memiliki di masing-masing kota. Kami telah menunjukkan proses yang mampu mengubah berbahasa yang menyebabkan karbon untuk menggali kembali dengan prosesi yang tinggi. Dan kami ada grafik yang namanya Van Grevel yang memetakan antara
oksigen, rasio kantong oksigen, dan kandungan hidrogen dan Asia. Untuk beberapa zat aktif di biomasa, gambut, lignin, dan batuan. Dan kami bahkan dengan proses yang dilakukan di laboratorium telah berhasil mencoba mentransfer dari satu ke yang lain. Dan produk yang terakhir itu hampir mendekati nilai atas itu. Tapi untuk pemeriksaan kami menilai bahwa cukup di Indonesia. Ibu dan Bapak, sekalian, itulah kami pada kesimpulan. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai petrokis terbesar kedua setelah Brazil dan dianggap sebagai penyerap CO2 dunia. Oleh karena itu, pastikan karbon yang dihasilkan berlimpah. Karbon yang sehat tersembunyi dalam tumbuhan, pohon-pohonan, terutama dalam batang, daun, dan buahnya. Dan kami telah menunjukkan mampu untuk mengambilkan kembali karbon yang tersembunyi tersebut dalam kadar yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi bahan bakar yang berkualitas sebagai sumber energi alternatif. Semoga hal ini menjadi bahan pikiran kita semuanya untuk menanggulangi krisis energi yang semakin kita rasakan. Kita perlu bersyukuri bahwa negara kita adalah negara agraris, di mana kita dapat menanam apapun segala kebutuhan sehari-hari, dari sandang, pangan, bahkan energi pun kita bisa tanam. Sebelum saya akhiri pemaparan yang dikasih ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Pertama, saya berterima kepada Bapak Rektor ITB yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pada istimewa ini. Juga kepada saudara Bapak yang telah membantu menyiapkan pemaparan ini. Demikian saya akhiri orasi ini dengan ucapan terima kasih kepada semua hadirin sekalian yang telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 0488-049-050-I1.A-KP-2012 tentang pemberian penghargaan Ganesha Cendikia Widya Utama. Rektor Institut Teknologi Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menganugerahkan penghargaan Ganesha Cendikia Widya Utama kepada Dr. Andes Kabul Suadi almarhum, Dr. Ahdiat Yudawinata, Dr. Priyanto Sunarto. Kedua, penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian penghargaan diselenggarakan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Februari 2012, Rektor Profesor Akmaloka, PhD. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 051-052-053-I1.A-KP-2012 tentang pemberian penghargaan Ganesha Wirya Jasa Adi Utama. Rektor Institut Teknologi Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menganugerahkan penghargaan Ganesha Wirya Jasa Adi Utama kepada Profesor Budi Cahyati S. Sudiyoko, Insinyur, MCP, PhD. Profesor B.S. Kusbiantoro, Insinyur, MSc, PhD. Profesor Bambang Bintoro Sujito, Insinyur, MRRP, PhD. Kedua, penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian penghargaan diselenggarakan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Februari 2012, Rektor Profesor Akmalka, PhD. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 054-SK-I1.A-KP-2012 tentang pemberian penghargaan Ganesha Dwija Jasa Utama. Rektor Institut Teknologi Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, menganugerahkan penghargaan Ganesha Dwija Jasa Utama kepada Dr. Lumban Toruan almarhum. Kedua, penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian penghargaan diselenggarakan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Februari 2012, Rektor Profesor Akmalka, PhD. Rektor ITB didampingi Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, dan Ketua Majelis Guru Besar ITB dipersilakan menuju tempat penyerahan penghargaan. Kami persilakan dengan hormat para penerima penghargaan atau keluarga yang mewakilinya yang namanya akan kami sebutkan berikut ini untuk tampil ke depan. Penerima penghargaan Ganesha Bakti Cendikia Utama. 1. Profesor Dr. Insinyur Jakub Rais, MSc, almarhum. 2. Profesor Dr. Insinyur F. Ahmadi Jaya Sugita, MSc. 3. Profesor Dr. Insinyur Andrianto Handoyo. 4. Profesor Dr. Insinyur Bambang Suciatmo. 5. Profesor Insinyur Pujo Soekarno, MSc, PhD. 6. Profesor Dr. Insinyur Ishak Hanafiah Ismullah, DKA, TD. Penerima penghargaan Ganesha Wira Adi Utama, Profesor Dr. Maman A. Jauhari. Majelis. Oh ini. Saya kurator ya. Jadi namanya. Kurator atau fondasi yayasan. Kepada para penerima penghargaan atau keluarga yang mewakilinya, kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya kami panggil nama-nama penerima penghargaan. Ganesha Cendekia Widya Adi Utama, Profesor Insinyur Hang Tuah Salim, MOCE, PhD. Penerima penghargaan Ganesha Cendekia Widya Utama, Dr. Andes Kabul Suadi, Dr. Ahdiat Yudawinata, Dr. Priyanto Sunarto. Penerima penghargaan Ganesha Wirya Jasa Adi Utama, Profesor Budi Cahyati S. Sugioko,
Insinyur MCP PhD. Profesor B.S. Kusbiantoro, Insinyur MA MSc PhD. Profesor Bambang Bintoro Sujito, Insinyur MRRP PhD. Penerima penghargaan Ganesha Dwija Jasa Utama, Dr. Lumban Toruan, almarhum. Rektor ITB, Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Guru Besar ITB, serta para penerima penghargaan, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin, selanjutnya persembahan lagu dari paduan suara mahasiswa dan alumni ITB.
Pembacaan doa oleh Dr. Sari Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah sejenak kita menundukkan hati, mengajukan permohonan kepada Yang Maha Tinggi. Semoga kiranya kekasih kita berkenan untuk mendengar dan mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Segala puji untukmu ya Allah, pemangku alam semesta, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu juga kami memohon. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan hambamu yang Engkau karuniai, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini saat kami berkumpul memperingati 53 tahun Institut Teknologi Bandung berdiri, izinkan kami mengetuk pintu untuk sejenak bersimpuh menyampaikan salam rindu, sekalian memohon perkenanmu atas harapan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala karuniamu, segala puji untukmu, semua kemuliaan milikmu, bahkan jiwa dan dari diri kami pun semata milikmu. Kami berserah diri kepadamu. Engkau tahu ya Tuhan, selama 53 tahun institut ini sejak berdiri telah turut serta mengisi cita-cita proklamasi negeri, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Kami ingat ya Tuhan, cita-cita proklamasi itu sejalan benar dengan amanat-Mu tentang tugas kemanusiaan kami. Bahwa Adam, kakek buyut kami, bukanlah datang ke dunia karena terbuang atau tanpa sebab tertentu. Dia turun karena Engkau tugasi menata dan meramaikan dunia milik-Mu. Dan malaikat pun Engkau suruh bersujud, bukan karena Adam lebih pandai memuji-Mu, melainkan karena Engkau telah anugerahi dia kecerdasan dan ilmu. Kami ingat dan kami camkan ya Tuhan, amanat mulia itu juga menjadi tugas hidup kami. Kami patrikan bukan hanya dalam benak sadar kami, seluruh sel tubuh kami pun turut mengamini. Hari ini kami berkumpul di aula ini bukan untuk bermegah diri, bukan untuk berpuas hati. Sebaliknya, kami berefleksi, merenungi apa yang telah kami jalani. Kami bersyukur atas karunia-Mu hingga kami sampai pada titik ini dalam mengemban amanat-Mu untuk terus serta mencerdaskan masyarakat dan membangun negeri. Namun kami pun sadar atas segala kekurangan yang kami miliki. Bila di negeri kaya ini masih banyak orang miskin, bila kebodohan masih meluas, bila korupsi masih meruyak, bila ketidakadilan dan ketimpangan masih menohok, kami tidak bisa berlepas diri. Kami ada andil, ada bagian amanat-Mu yang belum kami jalankan sepenuh hati. Karenanya, ampuni kami ya Tuhan, jangan Kau palingkan wajah-Mu. Dengan prestasi yang cuma sebegini, tidak layak rasanya kami menyampaikan pinta ini dan itu. Tapi kami pun tahu, tidak ada pintu lain untuk kami ketuk selain pintu-Mu. Karenanya dengan gemetar namun penuh harap, kami sampaikan juga pinta kami yang sederhana ini. Ya Tuhan, mampukan dan kuatkan kami
untuk menjadi manusia merdeka, jujur dan teguh hati, menjaga diri, tahan godaan dan cercaan kanan dan kiri, untuk mengemban tugas kemanusiaan kami dan memenuhi cita-cita anak negeri, yaitu untuk menjadi pandu, tauladan, dan penjaga nyala api, mendidik anak-anak kami mencapai kemuliaan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, disertai kepeloporan, kepemimpinan, dan budi pekerti tinggi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dengan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, seluruh acara sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 telah berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Majelis Guru Besar beserta pimpinan Institut Teknologi Bandung akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.